Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kawan-kawan Sidatani dimanapun Anda dan juga kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Banyak sekali keuntungan ya, keuntungan dimana saya melakukan budidaya tanaman yang bisa kita lihat di sini. Saya memiliki tanaman cabai keriting, dimana cabai keriting ini saya rawat dan saya budidayakan dengan cara tumpang sari dan juga organik. Bisa dilihat kawan, lahan saya seperti ini. Kenapa? Bukan tanpa alasan kawan. Di sini saya seperti ini kawan. Saya melakukan budidaya tanaman dengan cara tumpang sari, cabai dan juga pepaya dengan cara sendiri ya kawan. Saya tidak melakukan sebagaimana kawan-kawan yang lain menggunakan tenaga bantu ataupun mungkin juga tenaga kerja orang ya. Namun di sini saya juga sedang melakukan uji coba seberapa besar dan seberapa kuat tenaga saya pribadi untuk sendiri di dalam merawat berbagai macam tanaman, dan juga seberapa kuat saya bisa merawat tanaman-tanaman di seluruh lahan titik yang saya budidayakan. Di sini bisa kita lihat ya, lahan saya seperti ini kawan. Karena apa? Beberapa hampir lebih dari 1 bulan saya tidak melakukan perawatan di sini. Namun bisa kita lihat sendiri ya kawan, di sini alhamdulillah tanamannya masih cukup terlihat berkembang dengan baik dan juga subur-subur, dan alhamdulillah tanaman cabainya juga bisa berkembang dan insya Allah ini aman-aman saja ya kawan. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini keterangannya ya kawan, saya selalu melakukan dengan cara sistem organik. Dengan cara sistem organik ini seperti ini, biasanya tanaman akan bisa lebih kebal dan juga lebih kuat terhadap berbagai macam serangan penyakit ya. Tentunya di musim penghujan biasanya kita akan selalu menghadapi penyakit-penyakit yang seperti yang petani tahu ya, layu fusarium, padak, busuk batang dan juga yang lainnya. Namun alhamdulillah ternyata di titik lahan ini walaupun sangat minim sekali perawatan, alhamdulillah aman-aman saja. Itulah mungkin salah satu keuntungan di mana kita berbudidaya dengan cara organik ya, bahwa tanaman akan memiliki kekebalan dan juga ketahanan sendiri untuk menghadapi situasi cuaca dan juga lingkungan. Lah untuk biasanya di musim penghujan ini seperti yang kita tahu ya, bahwa yang namanya hama memang kurang menyerang ya, kurang menyerang. Dan biasanya kita jumpai di dalam musim penghujan ini adalah kebanyakan dari penyakit. Dan alhamdulillah di sini aman-aman saja, dan hamanya alhamdulillah aman-aman saja walaupun saya tidak merawatnya, bahkan saya kesini hanya melakukan pemanenan saja. Dan ini sebenarnya berdekatan ya dengan rumah saya, namun saya sedang melakukan fokus di salah satu titik lahan yang sedang saya garap. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya melakukan dengan cara sendiri, dengan tenaga sendiri tanpa menggunakan tenaga bantu orang lain. Seperti ini ya kawan, mungkin bisa menjadi referensi buat kawan-kawan yang mungkin memiliki kesibukan ataupun juga keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu di dalam kita berbudidaya tanaman. Karena seperti itu biasanya kita akan maksudnya sebagai seorang petani kita akan berpikiran ya, selalu memikirkan ingin sekali menanam lebih banyak. Namun ya seperti itu ya kawan, tenaga manusia tidak bisa kita paksakan. Namun dengan cara seperti ini alhamdulillah ya begini kawan, walaupun berserakan. Dan ini insya Allah beberapa hari ini sudah mulai saya bisa lakukan untuk perawatan kembali sebagaimana layaknya untuk perkebunan yang baik dan benar tentunya ya kawan. Mungkin seperti itu bisa menjadi referensi buat kalian atau
juga mungkin panjenengan yang memiliki kesibukan di sana ataupun juga memiliki pekerjaan-pekerjaan lain, ataupun juga untuk petani-petani sekarang ya, petani muda ataupun mungkin petani pemula seperti saya yang masih dalam tahap pembelajaran dan juga biasanya masih menjadi sampingan ya untuk dari pekerjaan pokok yang lain, untuk kita uji coba berkebun. Mungkin ini bisa menjadi referensi di dalam uji coba perkebunan kita dengan cara sistem organik. Tentunya seperti ini bisa kita lihat ya, walaupun sangat-sangat minim sekali perawatan, alhamdulillah ternyata baik-baik saja. Dan juga pertumbuhan daripada tanaman cabenya insya Allah ini bisa akan kita harapkan ke depannya lebih baik lagi ya. Ini baru permulaan, ini baru awal-awal pembuahan dan belum melakukan pemanenan, namun sudah ada 1 2 3 cabai yang sudah mulai tua ya kawan. Bisa kita lihat seperti itu, kondisi lahan yang sudah sangat memang membutuhkan perawatan, namun alhamdulillah di sini buah dan juga batang-batang pohon cabai bisa bertumbuh dan berbuah secara maksimal. Seperti itu, pernah saya sudah share ya, lakukan bagaimana cara saya membuat dan juga meracik pupuk-pupuk buatan sendiri, dan alhamdulillah terbukti seperti ini ya kawan. Mungkin bisa menjadi pembelajaran kawan-kawan untuk bisa menirukan atau mengikuti cara-cara saya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dengan cara kita sharing di sini ya. Subscribe di channel saya ini untuk kita belajar bareng dan juga sharing bareng di sini untuk kita lebih mengembangkan lagi di dalam berbudidaya tanaman hortikultura ataupun tanaman buah-buah yang lainnya. Di sini saya tumpang sarikan dengan tanaman pohon pepaya. Nah, bisa dilihat ya kawan, seperti ini pohon pepayanya. Ini dari 1 batang menjadi 2 batang, dan juga saya untuk seperti itu ya kawan, untuk kelanjutannya, untuk anak cucu kita nantinya, untuk kita sendiri bisa kita nikmati mudah-mudahan. Dan saya juga menanam pohon durian ya, ini dulu terkena penyakit dan alhamdulillah juga sudah mulai sembuh, sudah sembuh ini kawan. Seperti itu, mungkin bisa kita bahas lain waktu juga kenapa batang pohon durian saya seperti ini. Dari bawah bisa kita lihat ya kawan, beberapa cabang untuk menjadi 1 cabang di atas. Adapun juga alasan dan juga harapan-harapan tertentu mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan untuk pohon duriannya. Seperti itu, dan insya Allah ini sudah mulai saya akan harapan untuk 1 atau 2 hari ke depan insya Allah saya bisa fokus ke sini lagi ya. Seperti itu ya kawan, mungkin ada kawan-kawan yang menyukai video ini bisa dengan cara like ya, subscribe, dan juga bisa komentar di bawah untuk kita sharing-sharing di sini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran kesehatan untuk kita selalu sharing dan berbagi di media sosial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.